Hai teman-teman sosial media, apa kabar? Kali ini aku mau ngebahas tentang perangkat ketika kita mengklik apa yang Anda pikirkan. Nah, itu pasti keluar berbagai macam fitur kan teman-teman. Hari ini aku mau menjelaskan itu. Dan bagi kaum pemula yang belum tahu, supaya kamu tidak kaku dalam bermain sosial media, baik itu dalam postingan teks, foto, video, yuk kita belajar sama-sama ya. Nah, ini yang aku maksud teman-teman. Ketika kita mengklik di tempat apa yang Anda pikirkan, maka keluarlah fitur-fitur seperti ini. Itu ada foto dan video, tandai orang, video siaran langsung, singgah, warna latar belakang, perasaan atau aktivitas, kamera, GIF, dapatkan pesan, polling, musik, dapatkan pesan WhatsApp, dan dapatkan telepon. Jadi aku mau bahas satu persatu ya teman-teman. Kita bahas dari foto dan video. Yang pertama itu adalah foto dan video. Jadi kalau misalkan kita mau masukkan foto ataupun video, ya kita bisa klik fitur yang pertama dan pastinya kita akan dibawa ke galeri kita, yaitu penyimpanan file berupa foto maupun video teman-teman. Yang kedua adalah tandai orang. Tandai orang itu maksudnya misalkan kita lagi melancong nih bersama keluarga kita, contohnya di Danau Toba dengan si A, si B, si C gitu kan. Kebetulan si A, si B, si C itu berteman sama kita di Facebook gitu. Jadi kita pengen menandai orang si A, si B, si C itu supaya oh ternyata kami berada di momen yang sama. Nah, itu tandai orang teman-teman. Yang ketiga adalah video siaran langsung. Nah, banyak sekali fungsi siaran langsung ini ya teman-teman, apalagi dalam dunia sosial media. Salah satunya adalah contoh nih, misalkan kayak aku lagi di Danau Toba dan aku pengen memberitahukan kepada teman-teman yang berteman dengan aku di Facebook ya bahwa keindahan Danau Toba itu seperti ini loh. Jadi kalian tuh harus nonton. Nah, kebetulan ada yang masuk satu persatu di siaran langsung kita. Yang masuk itulah yang menonton keindahan Danau Toba yang saya siarkan tadi teman-teman. Jadi fungsinya itu banyak ya. Yang keempat adalah singgah. Nah, kalau teman-teman pakai fitur singgah, nah fitur singgah ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya teman-teman. Tapi fungsinya ini adalah untuk memberitahukan keberadaan kita yang sebenarnya gitu teman-teman. Tapi terkadang ada juga orang yang iseng. Misal nih, dia lagi di Danau Toba, tapi dia bikin singgahnya itu di Pematang Siantar. Nah, misalnya seperti itu tuh. Jadi dia berada di Danau Toba, tapi dia bilang dia singgahnya di Siantar. Nah, ya itulah pokoknya ada sisi negatif, sisi positifnya lah. Yang kelima itu ada warna latar belakang. Nah, ini kita udah ngebahas ya teman-teman pada postingan teks ya. Kalau teman-teman ngikuti video dari awal, mungkin teman-teman udah tahu apa sih maksudnya dari warna latar belakang. Nih, maksudnya dari warna latar belakang itu ya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat postingan teks, teman-teman bisa pakai background dari warna-warna yang sudah disediakan oleh Facebook. Cuman teman-teman harus ingat ya, ketika teman-teman menggunakan postingan teks dan backgroundnya berwarna seperti ini, tulisannya adalah lihat insight, bukan lihat insight dan iklan. Yang keenam itu adalah perasaan ataupun aktivitas. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Supaya nggak kaku ya ketika teman-teman lagi memposting foto, video maupun teks gitu ya. Ini nggak ada larangan sih untuk teman-teman menggunakan fitur ini ya, karena ini hanya cuma sekedar kayak pemberitahuan bahwa perasaan teman-teman tuh lagi senang, lagi dicintai, penuh cinta, bersemangat. Terus aktivitas teman-teman tuh lagi kayak bersyukur, jatuh cinta, bersyukur, fantastik. Jadi orang yang melihat postingan teman-teman pun merasa bahwa wah ternyata dia lagi happy ya hari ini, oh ternyata dia lagi sedih ya hari ini. Nah, seperti itu. Yang ketujuh adalah kamera. Ya teman-teman tahu sendiri lah ya, fungsi daripada kamera itu adalah contohnya untuk merekam, baik itu merekam video atau membuat foto ya kan teman-teman ya. Ini salah satu simple fitur yang bisa teman-teman gunakan dimanapun dan kapanpun. Setelah kamera ada GIF teman-teman. Nah, ini kita lihat ya, GIF-nya itu seperti apa sih? Jadi GIF itu adalah gambar yang bergerak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengekspresikan apa yang teman-teman rasakan itu dengan cara mengklik fitur GIF, dan teman-teman bisa lakukan di pencaharian apa sih yang sebenarnya lagi mewakili perasaan teman-teman. Kalau misalkan perasaan sedih ya cari sedih gitu, nanti keluar gambar-gambar bergerak yang mencerminkan bahwa itu perasaan sedih. Nah, seperti itu ceritanya teman-teman. Yang kesekian itu adalah dapatkan pesan, ya ini messenger ya teman-teman, kotak masuk di mana
semua orang bisa mengirimkan pesan ke teman-teman kalau misalkan teman-teman itu mengizinkan orang itu bisa mengirimkan pesan ya. Kalau tidak ya nggak bisa dia kirimkan pesan seperti itu. Atau ada namanya seperti kayak fitur permintaan pesan gitu. Jadi harus tanpa seizin teman baru bisa terbaca atau dibaca, atau misalkan kayak diterima. Nah seperti itulah. Terus ada polling teman-teman. Nah, tampilan polling itu seperti ini. Jadi teman-teman gak perlu kaku dalam bermain sosial media. Teman-teman bisa menggunakan ini loh, dan tidak ada larangan sama sekali. Contohnya polling ini memberikan pilihan kepada si penonton, supaya penonton itu pun juga memberikan jawabannya atas pertanyaan daripada teman-teman. Jadi jangan kaku-kaku sekali ya dalam bermain sosial media. Setelah itu ada musik. Nah, kemarin di postingan yang ketiga itu berbicara tentang postingan video. Postingan video itu sudah saya jelaskan tentang musik yang berlisensi. Musik yang di sini itu yang dimaksud adalah musik yang disediakan oleh pihak Facebook, yaitu musik berlisensi. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Inilah musik berlisensi yang disediakan oleh Facebook. Dan sudah saya ceritakan bahwa musik yang disediakan oleh Facebook itu kata-katanya adalah bagi hasil. Jadi ingat, kalau misalkan lagu yang kita ambil dari Facebook itu harus bagi hasil. Kita sebagai konten kreator mendapatkan 20%, dan selebihnya itu dibagi kepada Meta maupun kepada si pemusik. Kalau misalkan teman-teman ikhlas dalam membagi pendapatan, ya nggak apa-apa, teman-teman bisa menggunakan musik yang berlisensi. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak nggak ikhlas gitu ya, ya udah teman-teman membuat video original atau foto original ya. Teman-teman udah tau lah apa arti original itu. Dan yang terakhir itu adalah dapatkan telepon. Jadi teman-teman bisa masukkan nomor telepon yang teman-teman mau, dan teman-teman bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, sampai di situ dulu video kita kali ini. Sampai ketemu besok di video berikutnya. Jangan lupa follow akun aku. Bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih sekali. Dan mari kita belajar sama-sama ya teman-teman. Kalau misalkan ada kesusahan, teman-teman bisa menulis di kolom komentar sehingga aku bisa memberikan tutorial yang teman-teman inginkan. Sampai ketemu besok. Dadah.